Oke, kita cepat aja ya, biar nggak terlalu lama, nggak bertele-tele. Jadi kalau menurut gua nih data tingkat kegalauan anak remaja zaman sekarang tuh kurang lebih presentasinya ya 25,5%. Mas Yudi, sebentar dulu Mas Yudi. Itu data pun masih salah. Masih Ntar dulu. salah. Enggak dong. Tenang, tenang. Jadi menurut Mas Yudi itu sebenarnya angkanya berapa seharusnya Mas Yudi? Ya memang 25,5%. Cuman maksudnya kalau menurut eh kalau angka segitu merasa rendah juga, emang Nah, menurut lu tapi menurut saya itu angka masih terlalu tinggi sih Mas Yudi. tinggi? Oke. Kalau Seharusnya bisa tinggi lebih ya rendah dari itu. ya belak-belakan aja kita di sini. Data Ya. yang sudah dikeluarkan sudah ada gitu. Kalau menurut lu berapa emang? Kalau menurut saya seharusnya angkanya itu ada di sekitar 11% Mas Yudi. Oke. Ya. Jadi tadi kalau kalian, tar dulu, ini mungkin ada yang berbeda dari episode kali ini karena tiba-tiba dadah, kita sudah pakai video. Nggak boleh ya, Dibeliin. nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini, Nggak boleh, nggak boleh, nggak nggak boleh, boleh. nggak boleh. Nggak boleh. Jadi bolehnya Eh, Jadi apa? bolehnya Bentar, bentar. begini. Enggak dong. Gini. Nah, ini Nggak boleh. salah satu keunggulan video, Man. coba ulang-ulang gimana? Boleh gimana? Kan, Ulang-ulang boleh gimana? kan sekarang nggak boleh begini, ya kan? Boleh Ya. begini, Kan, nggak nggak boleh boleh begini. begini, Hmm. nggak boleh begini. Sekarang Hmm. bolehnya begini. Tapi boleh sih gue coba ntar gue foto begini. Ya, ini kalau kalian lihat ada di bawah tuh di sebelah sini. Sebelah sini nih. Itu ada tulisannya tuh dari podcast edisi 226. Jadi kita masuk ke Oh, edisi 226. Jadi gue udah gak mikir lagi ini edisi berapa. Udah gak mikir. Udah gak bentar. mikir. Barcode Saveria ada nggak sih? Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Anjir. Lupa gue masukin barcode Saveria. Ya udah, anak episode aja deh. Nanti. Tapi nggak apa-apa sih. Yang Ya, ini kayaknya kita bisa gue kasih masukin link. barcode-nya. Oh, ya udah. Nah, jadi ya ini episode yang akhirnya meruntuhkan idealisme saya. Saya tuh masih berpikir bahwa podcast seharusnya tidak ada ini apa? Ini apa? Aduh, man. Ya Allah, Jelasin dulu ke gue ini tuh apa? Kan tadi pas gue bilang episode 2 terus tiba-tiba Yudi udah gini nih. Oh, udah gitu-gitu. Yes, Ion tuh seneng banget ya. Gue ngerti ini apa coba? Someone explain ke gue gitu. Ini apa gitu loh. Kenapa Sebetulnya harus ada wajah manusia di sini? gini. Oh, Ini sebetulnya kalau garis besarnya adalah untuk mengembangkan gitu kan, mengembangkan saya iya gitu. betul. Jadi Episode kebinekaan. iya. Ini tuh Apa? Apa Yon? enggak, ini tuh untuk mengembangkan sebuah apa ya, entitas. Entitas enggak tuh. Fuck. Gila. Ya. Sebetulnya gini, untuk mempertahankan konsistensi yang dikembangkan, anjir. Ya betul Jadi betul. kita beralih lah. Sebetulnya pengennya kayak Dani Show gitu, ada set segala macam. Cuman kita Itu bikin nanti edit lah. dulu. Itu menyusul lah. Kita prototipe ini dulu gitu. Kalau oke, ya mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi. Terutama kalian juga harus menyumbang juga ya di Sweria gitu kan. Iya, sorry.co/dami. Aduh, gue masukin dulu lah abis ini lah. Pokoknya ntar ada di bawah ya. Gampang. Ada di bawah pokoknya ada barcode-nya. Sepanjang episode ini dia muncul di sebelah sini nih. Nah, sebelah sini nih. Di bawah. Jadi ntar Mana sih gua arahinnya? Gini nih ya. Gini ya. Nah, nih. Sebelah sini nih. Pojok-pojok Iya. bawah lah pokoknya. Bawahnya Yudi lah ntar pokoknya lah. Gitu. Jadi biar kita bisa makin berkembang. Ya. Alhamdulillah. Biar Ya. ada video dan di YouTube. Dengar-dengar Om Rane juga udah main YouTube ya? Itu Tipe buku. dia. Aku nggak ikut-ikut nih yang ini. Maaf, mohon maaf. Cuci Anda tangan. tidak ikut-ikut. Cuci tangan. Tapi ya so far
sebenarnya gue agak bingung ya kita kalau pakai video. Ini curhat dulu lah ya. 5 menit pertama kita curhat Boleh, dulu boleh, lah. boleh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa? Karena gua juga kalau tadi kan gue patin mata gue dan tangan gue tuh tidak di tempat karena gue nge-switch pakai ini. Pakai mouse. Switch mukanya Ion, switch mukanya Yudi gitu. Ya, Tapi nggak nanti, apa-apa ya. nanti kalau misalnya rekaman online kayak gini lagi terus apa namanya harus pakai kamera dan mungkin kedepannya juga bakal nampilin muka gitu ya. Jadi akan lebih proper lah daripada ini dadakan aja kita kan tiba-tiba ngide gitu. Pakai kamera nggak? Ya pakai gitu kan. Sap ya akhirnya seperti ini hasilnya. Gini man, tetap pada idealisnya. Coba aja dulu. Ya, betul. Coba aja dulu. Iya. Iya, padahal mah gue udah janji 2024 tuh gue pengen bablas gitu loh. Pengen, wah tidak pakai topeng, tapi kalau pakai kamera tuh pengen saya pakai lagi. Dengan terpaksa topengnya saya pakai lagi, bagaimana? Saya merasa bahwa kebebasan saya direnggut dari saya. Tapi memang agak-agak ngerem sih kalau pakai video gitu. Iya, kalau nggak ada Tapi video emang- mah. Tapi emang peraturan YouTube itu sih lagi rada lebih keras ya. Tuh, jadi kita harus banyak ngerem, kata kasar kalau bisa dikurangi gitu aja. Oh iya, udah. Aman lah. Aman. Kata kasar kalau bisa dikurangi. Jadi kasar. Sensor lah. Lucu banget. Jokes itu kayaknya nggak pernah gue denger nih sebelumnya nih. Aduh. Udah, itulah ya sedikit curhatan dari saya dan teman-teman Dami. Ada yang senang, ada yang berbahagia. Ya 2-1 ya suara mayoritas ya. Emang lagi-lagi saya minoritas, saya bisa apa? Tidak tahu apa-apa. Aduh. Jadi nanti kalau tiba-tiba di Spotify kalian, loh kok ada video kalian dan muka kalian? Nah ya udah inilah hasilnya gitu ya. But anyway, 226 kita masuk ke periode yang sangat menakjubkan di mana timeline di X itu penuh. Gini ya, kalau pakai video, tunggu tuh, kalau pakai video tuh gue nggak bisa sambil main HP, sambil searching itu tuh gue susah karena mata gue tuh jadi harus ke kamera. Iya. Gak bisa, gue nggak bisa. Jadi memang konsekuensinya gitu sih. Jadi emang kita harus prepare gitu. Tapi kalau mau ngejokes itu banyak on point-nya gitu. Kalau menurut gue kayak misal tadi gue yang begini gini itu nggak bisa kalau di audio tuh nggak bisa. Iya emang nggak bisa. Jadi orang karena orang nggak ngerti konteksnya apa kan. Gitu. Ini by the way saya dari tadi agak ke pinggir ya, saya agak ke tengah gini lah. Nah. Tapi gue aman ya, tengah ya, center ya. Center. Gue karena di belakang gue ada ini nih, ada pembasmi virus ke apa? Hah? Ke apa? Ya ini virus. Tunggu dulu. Oh ini nunggu. Ini pembasmi virus-virus yang merusak estetika keindahan kota. Oh iya. Jadi ini bendera-bendera partai, muka-muka caleg yang ditaruh sembarangan. Bapak Mas. Kalau gue di Bapak Mas. Kalau gue di kalian kanan apa kiri sih ini? Di kanan. Kanan ya. Ya kebetulan gue lagi pengen jadi kanan konservatif. Males banget. Sebetulnya gue sengaja di center gini biar jadi sentris aja gitu. Gue maunya males gue. Tapi ya anyway, ngomong soal kanan sentris dan keindahan estetika kota dan bapak-bapak Mas. Ini karena kalau gue lanjutin belakangnya ntar gak enak. Ntar gue kena somasi. Gak enak kan. Kayak kasusnya siapa tuh? Tapi udah menang sih mereka. Siapa namanya? Menang. Haris siapa sih? Mutia Haris. Oh, gue kira Haritanu Sudipyo. Nggak, maksud gue gue kira Haris style gitu kan. Udah, kalau itu kan satu keluarga itu ya nyalek semua ya. Nih, biar kalian tahu tadi siapa yang ngomong. Nih mukanya gua pampangin. Nah, ini mukanya ya namanya nih. Gua pampangin. Aduh, gua di sini pakai nama asli lagi. Aduh, salah. Itu tolong nanti ditutup ya, Man, jadi Irion. Gak bisa, gak mau. Mana gak bisa anjir. Makanya gue dari awal namanya udah gue ganti. Gak lengkap-lengkap banget. Gak mau. Gue cuma Norman doang. Tidak ada yang tahu. Yudi Hermawan. Gak apa-apa, kakek buyut gue kan kiai ya. Aduh.
Aman lah. Ya, lanjut lah ya. Jadi itu ya. Tadi ngomong-ngomong soal polusi visual dan yang lain-lain, Bapak Mas itu kan, yang belakangnya Awan Kinton. Iya, Mas Awan Kinton. Mm-mm. Kalau yang tahu gue refer ke siapa tuh pasti ketawa ngakak. Itu dapat julukannya anjir, dapat julukan orang PSSI, padahal bukan. Lanjut ya. Jadi ya kita kan masuk ke era di mana bukan era sih, masuk di mana bulan-bulan menuju puncak gemilang cahaya dari pesta demokrasi. Asik, Asik. keren. Ya, betul. Keren, keren. Nah, yang jadi problemanya adalah sekarang timeline penuh dengan apa namanya? Pendukung paslon. Ada yang mendukung paslon dengan sangat puitis, tukang nantang sana sini seperti Zari Handrik. Iya, udah mau ketawa ngakak. Iya, Ketawa aja sih, Yon. Lepaskan. tawa aja Yon. Eh, Tawa aja Yon. lepaskan. Lepaskan Yon. Lepaskan Yon. Lalu ada pendukung-pendukung yang terlalu fanatik. Saking fanatiknya membabi buta ya buzzer-buzzer tuh kan. Hmm. Buzzer-buzzer. Terus ada yang terakhir tuh yang lagi trending tuh masalah Gen Z. Jadi Gen Z itu lagi disorot karena mereka menangisi sosok Bapak 02 gitu ya. Karena katanya Iya. diserang sana sini gitu kan. Iya, betul. Dan yang puncaknya adalah wah, AI dari Bapak Cendana. Wah, itu Itu puncak. Itu puncak dari segala puncak. ya itu bener-bener itu sih. Itu Gue puncak nggak dari segala ngerti. puncak. Oh, Gila, gila, gila. Itu bahkan membuat gua tuh kayak, hah, hah, ngapain? Kak, maksud gua kenapa kenapa ada dia gitu? Kenapa harus ada dia dipampang gitu loh? Lo kan ya tidak masuk di akal lah menurut gua lah. Tidak masuk di akal lah. Udah malah partainya partai itu kan yang itu lagi kan. Ya, 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 ya. Yang ya itu pasti kan. yang itu dong. Ya pasti yang itu partainya, nggak mungkin yang lain. Iya, iya, iya itu makanya gue bilang ini semakin dekat dengan puncak demokrasi bukannya semakin bagus malah semakin membanggongkan gitu loh, semakin Iya. membingungkan gitu loh. Nah, yang bikin bingung adalah beberapa hari sebelumnya minggu lalu itu debat, Ya, ini debat putaran ketiga ya? ya putaran Ya, tiga, putaran ketiga. putaran kedua untuk capres, putaran ketiga untuk yang capres cawapres. Hmm. Nah, debat kemarin, wah debat kemarin sebenarnya seru, seru, gue akuin seru, Seru. seru bikin ngantuk. Bikin ngantuk karena gue awalnya semangat tuh kayak, wih, akhirnya ada topik yang sebalance semuanya bisa nyerang gitu kan, semuanya bisa berargumen. Mana argumennya? Saya cari-cari, adu data. Aduh, gimana ya? Ini yang disebut dengan debat presiden. Ya, Tapi apa tuh? gue kan nonton debat capresnya di itu ya, di Mata Najwa ya, di Hmm. narasi. Oh, sambil ada ini ya, sambil ada live komentarinya ya. Ya, Iya. ada live komentarinya. Terus pas masa break, pas debat capres break, Mbak Nana ngomong, aduh, bentar. Nah, Mbak Nana ngomong kalau debat tuh nggak kayak gini formatnya gitu. Dan gue setuju gitu. Debat tuh nggak seperti itu formatnya. Jadi misal lu dikasih waktu 2 menit atau untuk kan dalam 2 menit itu ada argumen dan juga menyerang atau menanya gitu. Sementara terus habis itu orang yang disuruh menanggapi dikasih waktu 1 menit, menurut gue debat yang bukan yang seperti itu gitu. Tapi gue mengerti sih alasan KPU kenapa membuat format debat seperti itu karena kan ini ada 3 calon ya. Tuh, jadi gue agak mengerti. Tapi untuk misalkan kalau format debat seperti itu ya menurut gue bukan yang seperti itu. Ya, gini lah maksudnya esensi dalam perdebatan itu kan debat adalah adu argumentasi atau statement kan, yang dimana berarti harusnya saling saling Menjatuhkan lah kasarannya. bukan kalau menjatuhkan ya Adu maksud data. gue saling
bukan adu debat pegang juga. pegang apa ya, pegang yang sudah diargumentasikan, tapi di sini tuh Iya, 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 iya. yang gue lihat malah kayak ini kok setuju dengan ini, setuju dengan itu, sedangkan di dalam perdebatan itu kan esensinya adalah kita mempertahankan argumen atau statement kita kan di situ. Nah iya, maksud gue Iya, betul, mempertahankan betul. mempertahankan apa yang kita bicarakan gitu loh. Mempertahankan, mempertanggungjawabkan, bukan berarti tiba-tiba eh, ini malah setuju dengan ini setuju dengan ini, setuju dengan ini. Nah, yang gue lihat tuh kayak kok debat gini gitu loh. Terus juga Oh, nyambung lagi soal kayak setuju segala macam, tapi di satu sisi pas kita ini yang scoring, dia kayak apa ya? Kayak dia mencari mau membuat sebuah aliansi yang ibarat kata untuk menyerang, tapi mm, yang diajak ini malah buat aliansi lain untuk menyerang si satu gitu loh. Si dua iya. ini gitu. Kan Dan, kocak ini gitu. dan menurut gue itu juga kan dari awal gue itu kan gue melihat ini kenapa sih kayak ya gitu kayak lu nggak mempersiapkan ini dengan baik gitu kayak misal gue setuju kok guru kita sepertinya sama seperti itu terus pas ada serangan balik ya gue setuju sama Gojo Satoru ya Gojo Satoru ini. Kenapa jadi kocak satu? Maksudnya gini kalau misal posisi gue ada di Gojo Satoru gitu terus ketika debat ada misal Pak Yudi gitu wah setuju sama gue terus gue dalam hati oh tunggu nih bentar lagi gue balikin loh pasti seperti itulah Ah, ya, 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 ya. karena kan ini debat gitu debat terbuka lu Dem- orang yang mau ingin menjadi seorang pemimpin gitu ini debat untuk menunjukkan kepada rakyat aduh berat banget ya bahasanya rakyat kepada publik lah kepada ya, publik kalau lu kita nggak ngomongin kerja kayak gimana kan ini bukan bukan menunjukkan kerja gitu ini menunjukkan gagasan kan kalau misal ya. gagasan lu itu Visi bagus misinya ya. gitu visi misi gitu makanya ya nggak mungkin gue bakal bilang walaupun ada satu atau dua statement yang gue setuju dari lu misalkan atau lu man gitu ya gue nggak mungkin bilang oh ya aku setuju terus terus Apa yang alasan kita didebatin gitu? gitu kita sebagai apa namanya publik kita sebagai rakyat melihat lu apa gitu apa nilai jual lu gitu menurut gue itu Iya, sih. iya, iya, iya. Ada ya namanya kita ngomongin itu kan komoditas segala macam, ada komoditas yang memang daya jualnya gitu loh, bukan dalam artian ah jual dan dimana saja, cuma ya persetan lah, bukan masalah itunya, tapi maksud gue eh, ya namanya komoditas ini kan berarti ada promosi yang dimana itu harus tercapai dari ketiga masing-masing calon gitu. Tapi kalau iya banyak yang betul setujunya percuma apa namanya globalisasi terus apa ini yang pertahanan geopolitik segala macam bla blanya apa yang didebatin jadinya kalau karena misalnya iya, karena jujur ya, ketika gue tahu tema itunya, tema debatnya, terus gue sangat berpikir gitu kalau, wah ini mah yang diuntungin pasangan ini dong gitu. harusnya harusnya Iya bener kan. Terus tapi ketika berjalannya debat baru satu dua segmen, gue kayak what the fuck. Jangankan dua segmen lah, satu segmen ya ketika ada kalimat lagi-lagi saya setuju dengan Anda gitu. Hah? Gue langsung hah gitu loh, ngerti gak sih? iya paham gue. Hmm. Ini Ayo, jadi gue gimana? ini gue dari tadi sebenarnya bukan clueless ya. Kenapa gue diem? Gue nyari transisi yang pas sebenarnya mikirin gimana transisiin antara Yudi sama Ion. Iya ya gue tahu sih. Dari tadi gue gitu. Mungkin orang bilang, biasanya Norman kalau gini-gini paling bersemangat. Bersemangat memang, tapi saat ini saya konsentrasinya lagi beda nih ceritanya nih sekarang nih. Iya iya iya. Aduh, iya iya Tapi iya. nggak apa-apa, lebih bagus di disclaimer dari awal kan. Iya betul. Tapi teman, baik lagi memang debat Ah, kemarin begitu nanya gitu ada orang nanya sama gue gimana debatnya bahkan gue bilang sama pacar gue sama Ines jelek debatnya nggak apa ya tidak menyentuh eh apa ya tidak menyentuh core dari eh yang diperlukan gitu. Contoh gini
kan kemarin bahas soal keamanan, bahkan keamanan cyber pun tidak disinggung kan Betul. Disinggung dikit di kan. awal doang tapi Iya. di awal di opening speech Anies. Terus yang disinggung rumah tentara, berapa apa namanya dana Kemenhan yang besar, dan sebenarnya, gue tidak melihat bahwa sebenarnya seharusnya ada loh yang lebih urgent dari itu gitu loh. Contoh, gue kalau jadi pasangan 02, gue akan balikin dengan memang kita keamanan sibernya masih kurang, tapi sedang kita perbaiki lewat BSNN contohnya, Badan Sandi kan, BSN, Badan Sandi Nasional gitu kan. Contoh ini contoh aja nih, bekerja sama dengan Kemeninfo gitu. Tapi Bapak harus ingat bahwa data yang bocor skalanya bukan nasional aja. Ada skala daerah yang juga bocor. DKI kebocoran data sekian. Wah tuh kena tuh, enak banget Pak. Kan? Iya, Enak betul. banget. Di era Pak Anies sekian juta data penduduk bocor. Emang iya BPJS DKI kan banyak bocor. Iya betul. KTP DKI juga banyak bocor. Ya itu kemana ini? Sementara Bapak bilang Bapak ingin melindungi warga negara Indonesia, tapi DKI saja Bapak tidak bisa lindungi. Wah itu seru tuh debatnya dari situ tuh. Mestinya kan Nah itu bisa segreget itu gitu. makanya gue bilang ya pasangan ini tuh kayak bener-bener clueless gitu loh. Padahal ini harusnya bidangnya dia gitu loh. Enggak, yang gue yakin greget sebenarnya tuh Gibran bilang kayak, Pak Prabowo, saya aja ngomong. Udah greget. Saya pengen ngomong, Pak. Ganjar apa lagi? Ganjar paling enak kalau mau diserang mah. Kalau mau diserang soal keamanan ya, keamanan soal apa tuh paling gampang gitu loh. Kasus Wadas aja nggak dibahas loh. Sama sekali nggak dibahas. Itu bener, itu gimana sih? Maksudnya pasangan lain gimana sih? Tapi kan Ganjar udah bilang bahwa ini sebenarnya Wadas itu kewenangan pusat. Tapi kan itu kepala daerahnya saat itu. Nah iya. Gitu. Iya. Itu kan soal keamanan, itu soal keamanan dalam negeri loh. Keamanan itu kan tidak selalu melulu soal keamanan pertahanan, tidak selalu melulu soal tentara nasional. Iya memang tentara adalah main course, tapi lu jangan lupakan kita punya polisi, contoh polisi air, apa namanya, kita punya Satpol PP itu juga keamanan kan hitungannya. Dan maksudnya gini, kepala daerah itu punya hak dan juga punya suara untuk bilang kepada DPRD kalau ini tuh salah gitu. Kenapa nggak dilakuin gitu? Kalau Indonesia kayak gitu maju Pak. Indonesia Pak, sumpah. Maju Pak Indonesia Pak. Nggak akan ada tuh broron yang marah-marah soal kepala daerahnya nggak ngurusin jalan tuh, nggak ada. Itu nggak ada. Aduh ya Allah. Kalau Indonesia kayak apa yang kita omongin, maju serius. Maju. Nggak usah ngomongin Indonesia di mata ekspor tuh, nggak usah sampai situ. Ya kayak kita omongin aja malam ini. Maju Indonesia. Maju nih. Nah, terus nih, yang paling sebenarnya enak diserang itu bagian pertahanan laut. Karena beberapa kali kita jebol nelayannya, apa namanya, kapal ikan yang liar kan. Tetangga masuk. Masa kita kalah sama polisi airnya Malaysia kan. Itu keamanan nasional masuknya loh. Dan maksudnya juga kalau misalkan ada alasan atau argumen tentang itu ya. Tapi pas zaman Bu Susi jangan lupa, pas zaman Bu Susi bener-bener itu nembakin kapal itu. Iya. Bener-bener menenggelamkan gitu. Gue jangan sampai kayak ini ngomongnya susah. Iya, yang bikin gue kesel sih itu. Oke lah, memang yang debat pertama, malah menurut gue debat pertama masih ada isinya sih. Ketimbang debat kedua. Debat kedua ini gue sebenarnya pingin 02 itu di debat kedua tuh lebih menonjol. Kenapa? Karena setidaknya gue mau lihat gimana cara lu survive di depan umum. Gue tau memang pasangan 02 apalagi Pak Prabowo bukan tipikal orang yang bisa bicara depan umum debat kayak gitu. Enggak, dia enggak tipikal itu gitu loh. Iya. Gue paham. Iya kan? Tapi setidaknya gini. Ini eranya udah berubah. Eranya sudah bukan lagi era yang kayak dulu gitu loh. Jadi lu mau nggak mau, suka nggak suka, tampil depan umum dengan memancarkan, dengan melontarkan segala isi pikiran lo itu udah lumrah sekarang. Udah nggak bisa kayak dulu. Jadi dia harus beradaptasi. Masalahnya Pak Prabowo
kurang beradaptasi. Bahkan ya kurang dia beradaptasi. Maksud gue gini loh, at least ya, kalau misalkan kita menganggap diri kita tuh orangnya pekerja gitu. Maksudnya pekerja gimana? Kita nggak bisa public speakingnya kurang atau misal apa kayak gitu ya. At least dalam debat seperti itu kita kita terlihat siap aja, Iya, terlihat siap. Kemarin tuh bener-bener nggak Nggak siap, ada nggak ada persiapannya, kesiapan. iya. Persiapannya tulus kacau. banget. Karena menurutku memang Pak Prabowo dan Mas Gibran tuh menurut gue ya, mereka itu udah menang di grassroots. Lu perhatiin Iya. deh di Iya sih, grassroots tuh mereka, itu susah dibantah. iya di grassroots tuh mereka menang jauh ketimbang Pak Anies dan Pak Ganjar gitu. Walaupun Anies udah pakai desak Anies kemana-mana, tapi kan Iya. yang datang ke tempat Pak Anies kan kecuali yang nelayan kemarin ya, yang datang ke tempat Pak Anies kan orang-orang intelektual semua, Iya betul. Ya. iya kan? Untuk soalnya masa petahana sekarang tuh rata-rata ke itu emang ke 02 sekarang. Iya betul. Terus tapi gua ngerti kenapa Pak Anies pakai desak Anies itu untuk ngebut orang itu karena yang intelektual biar dia pegang sama Pak Anies, yang grassroots itu dipegang sama Caimin. Cuman masalah Caimin seberapa besar, susah banget ngomong, seberapa besar pengaruhnya gitu loh. Jadi menurut gue debat kemarin tuh kurang banget. Padahal Pak Ganjar itu menurut gue dia tidak seharusnya dia mungkin orang easy going ya. Tapi apa yang dia omongin, apa yang dia kasih tuh nggak lebih baik daripada Pak Prabowo sih sebenarnya. Ya sama-sama kosong juga kok. Tidak menyentuh Ya. karena gue kalau jadi mereka gue pasti akan bawa prestasi saya di daerah sama saya kepala daerah saya berhasil bla 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 tapi nggak ada yang berani bawa kan di bahasa lalu mereka kan. Nggak Iya, ada karena sama takut sekali di dari yang debat. satu ke satu. Iya, memang. Balik lagi takut di debat kalau misal seperti itu. Makanya Takut blunder, coy. makanya tadi gue bilang kalau misal gue jadi Pak Ganjar 03 gitu, gue akan melakukan hal yang sama gitu. Gue akan menyerang. Ngapain gue ikut setuju gitu? Iya Karena gini, gue nggak bisa berargumen. Ini katakanlah gue 03 ya, gue nggak bisa berargumen. Gue kalau misal dibahas nih tentang pertahanan, tentang apalah di daerah gue di Jawa Tengah, gue pasti bakal jadi bahan bulian gitu. Nah, betul. ketika Anies 01 mulai menyerang 02 gitu, ya gue ngelihat itu dulu lah, gue ngelihat apa namanya, ngelihat dua segmen dulu nih. Setuju. Kan dia selalu ngomong setuju, setuju, setuju. Wah, Iya, terus iya, di di awal. segmen ketiga gue mulai saatnya ini, gila, saatnya. Gue mending ikutan nonjok daripada malah nanti dibalikin jadi bahan itu di apa? Jadi dua Omongan. terjatuh. Jadi dua orang yang jadi bahan samsak. Mending Ya satu gini aja dong lah. samsaknya. Iya benar. Maksud gue di dalam kita nggak usah ngomongin ini deh, di dalam perdebatan itu kan oportunis tuh apa ya sangat besar gitu loh. Ya sekarang nggak bisa kayak eh, setuju dengan ini setuju dengan itu gitu loh. Apalagi kan di sini tiga ya. Berarti kan ada salah satu mau coba menarik, tapi yang satu ini kan punya pikiran bahwa siapa yang menguntungkan nih dengan ininya gitu. Ini relate Nah, nggak sama itu. data yang gua riset dengan salah satu dari dua ini gitu. Ya ketika memang sudah ini relate data yang gua ini pak kena tag teamnya ke sini jadinya. Yang harusnya keadaan sebetulnya aduh, gue gregetan sih kadang di situ. Kayak ya udah tidak bisa apa ya pendirian dalam mempertahankan argumen statementnya benar-benar kacau persiapannya juga ini apalagi Iya, ngomongin keamanan. makanya makanya di segmen-segmen terakhir udah benar-benar tulus kan, apalagi yang pas dinilai itu. Kenapa? Karena dia ibarat kata dia berekspektasi kalau ada salah satu pasangan yang akan memihak ke dia gitu. Tapi ternyata hal itu tidak terjadi dan malah ikut menyerang dia. Ya gue bakal clueless lah gitu langsung. Kok bisa ya gitu. Iya. Saya udah muji-muji Anda loh tadi. Dalam hati gue pasti bakal begitu.
Nah, gini, balik lagi. Jangan naif gitu. Ini Aduh. untuk memperebutkan Indonesia satu loh. Iya, Gue karena gue baru nyadar, sorry, gue baru Ah, nyadar. Ion tuh saking semangatnya bahas ini dia sampai bawa bolpen loh. Itu dia nunjukin bolpen dari tadi loh. men, ini bentar lagi ya. Ada papan tulis di belakang. iya ya. Habis ini jeda gitu. Gue bakal nulis data ya kan. Ini formasi 4-4-2 tuh begini gitu. Oh, oh, gue pikir mau itu nulis yang kayak tulis Ahok, nenek lu gitu. Waduh. Anjir, Aduh, anjir. aduh, iya, tapi ya itu maksud gue. Debatnya juga kurang, nggak inilah, nggak. Bahkan kalau ditanya gitu Kesannya ya kurang dapat kali ya. bukan cuman Iya, kesan, maksudnya kurang dapet. temanya kan soal pertahanan nasional, terus ada 3 kan kalau nggak salah ya. Pertahanan Mhm. nasional sama apa lagi tuh 2 lagi tuh kemarin. Globalisasi, terus Globalisasi. ada Oh ya, hubungan bentar, internasional bentar, bentar. Sama sama apa geopolitik empatnya. yang sebenarnya gue permasalahkan itu tentang ini sih. Ketika ada data gitu, Anies ngomong data, Hmm. terus ngomong tentang ini harga. Kenapa bisa membeli pesawat bekas tapi harganya segitu? Terus dijawabnya dengan alasannya kayak gini kan. Mas Anies, saya tidak mungkin apa namanya apa sih mengungkap rahasia negara ke publik. Harga itu bukan rahasia. Hmm. Dan ada, gue nggak tahu sih ya, koreksi kalau salahnya kan awam yang coba mengamati politik gitu. Ya mungkin pasti Benar di benar. dalam data-data pertahanan dan segala macamnya itu ada yang namanya data umum, ada yang namanya data yang memang pribadi. Confidential ya. Nah, gitu. Jadi kayaknya ya harusnya sih bisa diungkapkan ya, yang bukan memang ya data-data yang general aja gitu loh, sekian persen atau apa. Ya bentuknya nggak perlu ribet-ribet ya, presentase kayak atau gimana gitu. Ngerti. Itu makanya kenapa gue bilang judul malam itu maju satu selepet gitu loh. Ini 3 orang maju nih. Satu ngomongin apa segala macam. 3 diselepet sama netizen. Itu makanya. Dan gue sebel aja sih paskah dari Iya, debat paskanya. tersebut, dan yang sikap si paslon 2 yang bagaimana, terus apa segala macam, dan giring opini yang sampai kalau kita ngelihat di netizen deh yang viral, yang menangisi, yang dikit-dikit ngeliat video Itu itu, aneh banget, sumpah itu gue agak bingung. aneh. Iya, itu apa sih alasannya kenapa tiba-tiba ada Gen Z menangisi Pak Prabowo kalah debat tuh kenapa ya? Karena Ya, Jangan ada karena yang bilang karena mereka cinta NKRI, ku tabuk lu padahal ya. bukan. mukanya clueless man. Balik lagi kayak yang pas itulah, yang pas Anies menilai 11 dari 100 itu kan nyorotnya ke muka itu kan, muka 02 kan. Terus mukanya kayak matanya berkaca-kaca. Terus dari awal gue baca tweetnya Ferry Irwandi. Iya ya, Ferry Irwandi ya, yang YouTuber itu. Iswandi. Ferry Iswandi. Ya pokoknya itulah yang musuhnya judi online. Dia jadi Ferry Iswandi cerita kalau dia lagi nonton debat sama nyokapnya kan. Oh ya, tahu nih gue tweetnya nih. Nyokapnya tuh pendukung 01 garis keras padahal. Terus pas dia ngelihat Mas Anies nyerang Pak Prabowo secara terus-menerus, ibunya yang pendukung garis kerasnya Mas Anies malah ngomongnya kok Pak Anies begitu ya, kasihan tahu Prabowo itu padahal kalau menurut format debat tuh sah-sah aja sih. Itu sah-sah aja gitu. Itu sah. Kayak gini lah, kita dulu debat selama 12 semester kuliah kita ya, kita bertiga kan 12 semester, ada yang lebih bahkan.
ketika Aduh. ada malam untuk berdebat, kita akan menyiapkan bahan. Dan ketika ada mahasiswa yang kita benci banget nih, yang biasanya tuh mahasiswa yang itu tuh yang Enggak. ada tugas nggak kemarin, yang lain udah sepakat nggak ada. Nah si bangsat doang nih yang biasanya, Bu, ini tugas yang kemarin kayak gitu. Itu biasanya Iya. kita hancurkan nih di debat nih. Nggak usah kita ngomongin soal debat deh gitu. Kayak misalkan yang tadi deh, analogi soal kuliah gitu. Soal analogi kuliah, kita kuliah aja buat mempresentasikan sesuatu aja kan kita menyiapkan bahan yang memang Iya betul. oke dong, mempersiapkan dengan matang apa segala macam. Karena apa? Pasti di sini ada sesi yang dimana entah ini orang gak suka sama kita yang pada akhirnya ada pertanyaan yang menjatuhkan gitu, ya kita harus punya Itu betul. persiapan untuk menjawabnya dong gitu kan. Iya. Ya walaupun nanti akan ada akhirnya akan ada debat gitu, walaupun kalau di mahasiswa entah ada debat kusir atau apa yang akhirnya diarahkan sama dosen gitu ya. Maksud gue paling enggak esensinya di situ adalah kita mempersiapkan sesuatunya itu dengan matang gitu, dengan jelas gitu. Porsinya ini, porsinya ini, porsinya ini gitu. Jadi ketika memang siapapun yang bisa bertanya dan terlepas itu pertanyaannya bisa menjatuhkan atau enggak ya kita punya perbekalan yang bisa ini loh gitu loh, ini loh, ini loh, ini loh. Jadi nggak yang Iya betul. jawabnya dengan begitu gitu. Oh ya, Gitu dan gue doang. baru inget sih, tadi Yudi kan bilang paling nggak kita mempersiapkan apa ya, materi ya. Ya, atau kita punya perbekalan lah atau emang Iya, mempersiapkan bahan kita untuk mempresentasikan tersebut gitu. bahan gitu. Nah, ketika kita nggak kita misalkan kita kadang ada ya yang bikin makalah atau apa kan kadang tidak sekuat itu kan materi dan bahannya ya kan. Kita ngakalinnya pakai apa? Mempersiapkan performa, men. Ya dong. Iya, iya, gue setuju. Balik lagi dari bahan yang udah kita buat, ya pada akhirnya adalah performa kita sebagai pembicara atau sebagai pemateri, entah sebagai yang mempresentasikan bahan yang kita udah riset, yang udah kita buat, pasti kan performa kita pun juga akan ngebantu dari materi tersebut, menguatkan gitu loh. Iya betul-betul. Enggak, maksud gua ngomong ini tuh konteksnya gini, ketika kayak kemarin nih, ini debat capres kemarin 3 orang, masalahnya ya ada yang nggak mempersiapkan materi dengan baik, ada yang dan juga tidak mempersiapkan performanya dengan baik. Itu yang gua kecewa sih. Jujur itu gua kecewa gitu. Karena misalkan kalau misal lu nggak mempersiapkan apa namanya materi dan menguasai materi dengan baik, minimal performa lu bagus. Itu cukup lah, sesimpel itu aja. Gue lihat-lihat si Ion ngomong kayak gitu udah berasa kayak coach di ini, Ion. Berasa kayak coach di apa namanya? FM. Aduh, iya gue terlalu bersemangat ya episode kali ini ya. Fuck. Gila, Gak tau, gue ini kaget loh kayak gila, gue baru ini ngeliat Ion tuh ceweknya parah banget gitu loh tingkat. Iya, kenapa ya? Kita seneng man membahas hal ini. Aduh. Tapi ya gue sebel aja sih kadang ya terlepas dari debat kemarin ya. Terus banyak potongan-potongan yang terjadi dari debat tersebut. Yang komentarnya tuh, aduh, gue kadang kayak ini banget gitu loh. Yang bertobatlah dan terus pilih si ini, terus inilah yang waras pilih ini. Gue kayak, wah gue udah pusing baca komentar kayak gitu-gitu. Sebenarnya kalau hal ini balik lagi ke itu sih, apa yang pernah gue sampaikan. Yang waktu itu kan Norman bilang, kenapa ada caleg malah S2-nya psikologi. Ya kan Man, inget nggak lu Man? S2-nya psikologi gitu. Kenapa bukan ilmu politik? Terus gue bilang, Man, justru itu yang benar. Karena kalau di Indonesia, ya kan, perangnya itu psikologi, bukan ideologi. Jadi nyerangnya secara psikis ya. Iya, psikis. Dan tiga paslon ini menggunakan itu semua loh. Kita jujur-jujuran aja. Nomor 1 udah jelas identitas banget gitu. Ya, Nomor betul. 2
brandingnya apa? Gemoy. Itu psikologi banget loh. Gemoy, Ya, ya, ya. kakek-kakek gemoy, pakai Bapak-bapak AI, gemoy. gitu. Terus 03 kan lagi mencoba mendekati Gen Z dan milenial kan. Ya, Iya. Itu psikologi semua, bukan ideologi cuy. ya gue setuju sih. Ya Allah. Terus komentar lu tentang pasca itu gimana man? Tentang pasca debat kan banyak kejadian ya. Menurut lu Wah, gimana? itu cuplikan banyak banget loh man gitu. Iya, Ini masih mau nanya gue soal pasca debat gimana? iya. Enggak, gue nggak enak lu banyak diemnya di episode ini. Enggak, bukan banyak. Eh, Dia tuh Bung, ngurusin OBS anjir. tadi Ngerti. mic gue mati ya. Tadi mic gue mati. Terus gue lagi otak-atik mic gue pengen ngomong padahal. Terus Heeh. sebenarnya gila, yang bikin gue lucu bukan cuman saat debatnya, pasca debat itu juga sesuatu hal yang menarik. Let's say gini, orang kan kalau sudah debat move on kan, kayak ya udah kita lanjut ke agenda partai kita selanjutnya. Tapi ada satu pasangan yang tidak bisa move on dari itu. Dibawa terus gitu loh. Masa gini, ini baik lagi, ini bukan lagi era dulu gitu loh. Ini era di mana era reformasi yang memang demokrasi dijunjung tinggi habis-habisan. Dan gimana cara ngalahin orang-orang atau dapetin kepercayaan orang-orang generasi milenial, Kak? Kan tahun ini adalah milenial salah satu yang terbanyak kan lumbung suaranya. Iya. Cara dapetin suara mereka adalah dengan pakai data dan fakta. Lu nggak mau suka nggak suka udah nggak bisa tuh kayak Tempo dulu mungkin masih lo bisa buka GBK datang semua ini masih oke, tapi sekarang udah nggak. Sekarang tuh berdialog sama mereka. Oke lah, mungkin 002 bisa dapat hatinya mereka, dapat hati Gen Z, tapi tetap 02 tuh nggak masuk di akal milenial. Iya. Gitu loh. Tidak masuk di akal milenial. Jadi seharusnya memang sebenarnya pasca debat itu adalah hal yang menarik gitu loh. Dimana mereka gimana mereka bisa recover dari debat yang sudah berdarah-berdarah, walaupun sebenarnya yang berdarah-darah cuma satu. Berdarah-darah gitu. Untuk bisa tunjukin bahwa gue tidak sebodoh yang kalian, atau gue bukan bodoh, sorry. Gue tidak sejelek yang kalian saksikan ketika di debat loh. Betul sih gini. Jadi orang akan pada akhirnya orang akan minta bahwa Pak, debat selanjutnya tolong dong lebih gini, lebih gitu gitu. Memang debat itu seharusnya bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk saling serang ideologinya berdasarkan fakta dan data gitu loh. Lu kalau mau serang pribadi itu nggak masuk. Bahkan kemarin gue nggak setuju waktu ada Pak Anies dan Pak Ganjar serang pribadi, itu gue nggak sama sekali nggak setuju. Menurut gue tuh nggak lah, itu bukan bagian dari debat. Itu yang maksudnya cheap banget lah, murah banget itu. Iya. Itu gue sama sekali tidak setuju, karena menurut gue yang harus lo debat itu faktanya, data-datanya sama fakta dijabarin, data dijabarin, kelemahannya apa, gimana cara lo mengatasinya, kan itu sekarang. Terus setelah bisa lo atasi, kedepannya lo mau buat apa untuk memajukannya. Kalau Pak Anies, lo tinggal bilang kan tadi soal hubungan internasional kan. Iya. Ya kan ada soal hubungan internasional, ada hubungan soal geopolitik gitu kan. Paling gampang tuh di soal geopolitik. Kenapa kebijakan Pak Anies itu sangat berkesan politik? Contoh, banyak pembangunan yang dihentikan hanya karena tidak sesuai dengan keinginannya Pak Anies. Seolah-olah Pak Anies mau berhentiin itu untuk tidak dibayang-bayangi oleh nama-nama lama. Itu bisa diserang tuh. Apakah emang kebijakan politiknya seperti itu? Terus kebijakan politik DP 0%, itu bisa diserang loh padahal. Iya, betul. Pak Ganjar itu lagi enak banget Pak Ganjar buat untuk diserang untuk kebijakan politiknya. Kenapa kemarin ini Pak Ganjar ini kan ya di Jateng kan dia ya? Iya, Jawa Tengah. Ya. Kenapa kemarin di Jateng dapat survei upah terendah? Itu bisa banget. Kebijakan Bapak yang sudah Bapak bangun supaya kesejahteraan di Jawa Tengah bisa meningkat. Itu kan bisa banget. Kan pertanyaannya jadi kenapa ada apa gitu kan. Iya. Bisa banget. Kalau saya jadi Pak Anies, contoh kan, balik lagi soal ke Pak Anies, jadi Pak Anies, saya akan tetap melanjutkan hal-hal yang baik.
Contohnya, saya melanjutkan LRT Jakarta fase 2 lebih cepat karena memang warga Jakarta butuhnya itu, bukan butuh bangun stadion. Yang katanya bangun stadion itu uang swasta sih Katanya. katanya. Lalu kalau saya jadi Pak Anies, saya nggak akan pakai TGUPP itu, timnya Bapak tuh. TGUPP ya, gugus percepatan itu kan. TGU itu yang sampai sekarang bahkan hasil kerjanya kita nggak tahu apa, tidak pernah dipaparkan Iya. ke publik. Habis. Sayangnya Pak Prabowo dan timnya, 02 dan timnya, kalau Gibran gue yakin dia bisa karena kemarin waktu debat dengan Mahfud MD dia bisa. Ya nggak bisa malah Iya, Caimin. iya, iya. Caimin Itu yang kacau nggak sih bisa. yang kemarin, bener. Iya. Itu gue yakin seharusnya Gibran Pak Prabowo tuh kalau timnya mau kasih ke Pak Prabowo itu bisa jadi bahan dia gitu loh untuk attack gitu loh. Itu paling enak tuh ngetek Pak Anies dan Pak Ganjar karena ya kebijakan mereka kemarin tuh banyak juga yang kurang gitu loh. Sementara Pak Iya, Prabowo karena dia di Kemenhan paling yang disorot cuma dana. Udah, iya, apalagi dan semuanya kemarin bahas tentang dana semua loh itu. itu doang, tidak dibahas Heeh. mengenai gua kalau jadi Pak Anies atau jadi Pak Ganjar gitu, gua akan bahas mengenai kenapa pertahanan kita di laut sangat kurang. Kenapa Bapak tidak mengalihkan oke lah Bapak bilang bahwa memang kita butuh beli barang bekas untuk menunggu barang baru, tapi kenapa harga barang bekasnya bisa hampir setara dengan barang baru? Kan barang bekas itu didatangin untuk nunggu barang barunya akan datang. Tapi kenapa harganya bisa setara? Lalu kenapa produksi-produksi dari pindad itu juga banyak yang mandek? Padahal kita butuh itu. Kita kan butuh karena kita negara maritim, seharusnya kita fokus di maritimnya. Wah, itu seru banget tuh kalau kemarin tuh. Debatnya kayak gitu-gitu tuh. Nah, itu Itu yang tadi yang kita gua harapkan bilang. kan. Itu bener-bener kurang persiapan, terasa banget gitu, kurang persiapannya terasa banget. Iya. Dan gue nggak tahu ini bener apa enggak ya, karena gue lihat di tweet, jadi ada berita siapa namanya 01 diwawancara apa persiapan debat ketiga membaca data dan banyak baca makalah. 03 pun begitu, terus 02 lagi nonton Roma Irama di ruang rapatnya. Aduh. Ini di Twitter ya teman-teman, di Twitter loh. Di X, namanya X. Namanya X sekarang. Ada akun Face. Akun Face lagi. Ini memang pengamat akun Face. Pengamat akun Face. Tapi ya itu ya, seharusnya bahkan Yudi seharusnya sebagai tenaga pengajar, mungkin dia kalau udah denger debatnya mungkin dia lebih greget gitu kali ya. Oh iya sih. Ya sekarang kan anak zaman sekarang juga ya bisa kita katakan Kritis. udah kritis dan juga ya walaupun level kritisnya nggak yang ini banget ya. Cuman maksudnya gue pengen bercandain. Gak mau disapu lagi. Anak zaman sekarang tuh kritis kan ya. Ya kan, kritis pemikirannya kan, nggak cuma pemikiran Pak, identitas. Sebetulnya gue gimana? Aduh. Punya nih, aduh. Kritis berita-berita benar, kebanyakan makan hoax. Oke lanjut. Iya, maksud gue udah mulai kritis ya, walaupun levelnya bukan yang level gimana gitu, cuman paling enggak udah senang sama dunia politik aja kan udah ya udahlah gitu kan, udah alhamdulillah gitu kan, jadi nggak yang apatis banget gitu. Jadi apa ya kalau ngeliat kayak gitu kan pasti banyak banget, gue pun juga pasti tanya bapak gimana pilih mana terus apa ya, gue belum sampai ketemu ngediskus soal debat kemarin sih, mungkin nanti nih ada apa namanya ya adalah salah satu menurut gue emang senang ngomongin politik juga gitu. Ntar baru tuh. Ya. Tapi ya so far walaupun debatnya menurut gue kurang banget gitu ya. Dan memang benar kata Ion menyedihkan. Kita kan sebenarnya temanya menyedihkannya debat capres kemarin kan. Iya sih kayak kenapa sih begitu gitu loh. Iya. Bahkan lebih seru debatnya Pak Jokowi sama Pak Prabowo sebelum yang 5 tahun lalu gitu. Itu lebih seru lagi. Apalagi debat pertama mereka. Wah, iya itu. Yang 2000 berapa? 18. Bukan. 18 lah. Pertama kali ketemu sebelum 2 periode. Nah, waktu 2013. Wah, itu seru banget tuh debatnya.
Tuh mantep tuh debatnya tuh. Walaupun baik lagi, gue waktu itu juga nggak setuju ketika JK, Hmm. Pak JK nyerang tentang itu sih, tentang personal gitu. Aduh, iya dia berapa kali serang Ya, itu. Gue tentang juga tentang bingung tuh. penghilangan aktivis. Bukan berarti gue membela atau apa, enggak. Tapi maksud gue itu untuk dibawa ke debat tuh cheap banget, murah. Mm-mm. Itu ilmu gampang gitu. Nah, Ah tapi iya. masalahnya waktu itu Mm. performa Pak Prabowo tuh bagus. Ngerti nggak? Ketika diserang Iya, iya. diserang seperti itu, dia bilang, saya waktu itu masih angkatan gitu, masih ada di militer. Ketika atasan saya bilang, menurut atasan saya tindakan itu benar, maka saya harus mengiyakan. Oh iya Walaupun benar-benar itu. gue nggak membenarkan itu ya, gue nggak membenarkan itu, tapi itu jawaban yang itu loh, itu jawaban Yang lebih masuk diplomatis di yang akal ya. bagus. Performanya itu menurut gue bagus, nggak kayak yang Dan kemarin. apa ya, gue juga capek kadang kalau debat, apalagi memang ya punya, ya kita sama-sama tahu punya masalahnya kayak apalah. Tapi Hmm. Hmm, kan yang jadi inian dari kemarin itu kan orangnya itu lagi, dan tapi maksud gue pembahasan perdebatannya ya gak jauh dari situ lagi gitu loh. Maksudnya ya udah gitu. Ya, Ini gini, ada pembahasan yang memang lain. memang harus harus kita akui kan itu terjadi gitu kan. Iya, Penghilangan apa itu terjadi ya, iya, dan memang keluarga butuh, dan itu memang perlu selalu disuarakan, dan gue sepakat betul, betul. Gue itu setuju. perlu selalu disuarakan, tapi ada tapinya betul. nih. Konteksnya nih. Iya, tapi tidak ini juga loh, kayak kayak kan bisa ya gitu ya, bisa kan, sambil lo suarakan itu lo angkat isu-isu yang lain gitu loh. Itu iya maksud gue. Jadi Kan nyerangnya nyerangnya eh, diserang secara apa istilahnya? Eh, ya itulah diserang secara eh, segala sisi gitu loh, itu dia, diserang dari ya segala sisi gitu. Jadi dari nggak, aspek-aspeknya tuh banyak gitu loh yang bisa diiniin. Hmm, hmm, karena hmm. kalau Diperlukan. karena kalau cuma satu itu tuang diteruskan, memang kita setuju itu harus selalu disuarakan. Cuman Iya, orang apalagi pendukung yang lain yang mungkin swing voter yang nggak terlalu ini juga mereka akan, aduh ini mulu lah aja yang angkat-angkat gitu loh. Harus Iya, ada betul. harus didampingi dengan isu lain. Jadi balance, itu dia, sehingga balance. Gitu. Aduh, udah ngomong udah kayak orang paling bener anjir. ya Ya tapi kan kita pandit, man, pandit. Nggak harus bisa, tapi kan paling nggak berkomentar itulah, ngerti. ya Gitu. Pandit politik lagi, aneh banget. Iya anjir, pandit kok politik. Pandit itu bola. ya udah kan orang yang suka musik nggak harus bisa main musik. Wah, ya Waduh. betul. Kayak gua komentarin Dota mulu, main Dota tolol. Ya udah sesimpel itu gitu loh. Maksudnya ini kan pandangan awam kita tentang Iya. dunia Ya. perpolitikan atau berapa gitu. Karena Boleh kita dong sangat agak antusias tentang politik ya. ya betul. Hmm. Anyway, gue mau kasih transisi baru nih. Ini nanti mungkin ini akan muncul, teman. Ini gue mau norak-norakan aja. Ternyata gue punya transisi baru yang lebih bagus dari yang ini, tampilan yang sekarang. Ntar ya, kita kasih lihat ya. Cuh, aja keren. Dah, ya jadi next Ya time nanti kayaknya ada Dami akan gini bisa. aja sih. Next time ke depannya Dami akan gini, kecuali kalau formatnya udah mulai berempat. But anyway, kita udah hampir 1 jam ngomongin ini. Ada spoiler dikit tuh tadi di belakang. Spoiler apa? Enggak, Ada udah berapa? lanjut Ya. aja. Lanjut aja. Ini udah hampir sejam ngomongin ini. Thank you udah dengerin Dami selama 1 jam lebih sedikit. Kita kedepannya kemungkinan besar formatnya akan seperti ini terus. Tinggal gonta-ganti ini aja, gonta-ganti apa layernya segala macam, supaya kalian juga nggak bosan gitu kan. Atau mungkin rekaman online, rekaman offline ya, nggak tahu juga. Kayak Ya, dulu bisa. sempat rekaman offline gitu kan. But so Kalau far ya seperti ini. Jadi kalau kalian ada yang lihat, aduh pusing lihatnya gini, udah ntar kita ganti, kita tukar-tukar lagi gimana baiknya. Ya, Tulis aja di komentar ntar. ya jangan Anggap lupa. aja Udah bisa begini gue, udah bisa begini. Enggak, maksudnya anggap aja ini episode pilot lah ya. Ini episode. Pilot dengan ini ya, pilot dengan wajah gitu ya. Iya, iya. Betul. Karena ada beberapa
Nggak jadi deh. Ayo, Dia sensor mulut lu, man. Ingat, man. Mohon maaf ini ya, kita harus banyak ngeremnya nih, nggak kayak dulu. Iya, kalau dulu mah gue bukan ini ngomongin yang pengen ngomongin sekarang nih, cuman sekarang mengingat bahwa tidak bisa bebas, diriku tidak bisa bebas, Gak apa-apa, kontrol dulu susah. yang penting, man. Aduh, iya lagi ya. Anjir, Ya kayak pengen pokoknya itulah ya. dengerin. Anggaplah Ya. ini episode pilot, yang dimana episode pilot memang biasanya banyak perlu dikomentarin. Jadi kita butuh komentar kalian. Jangan lupa, Ya, jangan betul. lupa untuk bikin komentar kalian di kolom komen. Apa aja yang perlu kita perbaikin, apa yang nggak perlu kita perbaikin. Tapi setahu gue sih kita nggak ada yang perlu diperbaikin. Ya, betul. Itu salah satu itu ya. Apa Apa? namanya? Peninggalan Orba tuh. Salah satunya itu tuh. Enggak lah, enggak kan. Organisasi, Mbak apa ya enaknya ya disapu dong teman-teman, anjing. Orba itu organisasi bumi Bumi akut. enggak. Ini gue tahu nih apa Orba. Orba itu organisasi bumi akik. Kenapa ribet sih, man? Ya Udah lah, udah. gak usah ribet-ribet. Apa? Orba itu ya udah kolaborasi antar organ dan juga bass. Udah. Oh iya, siap. Si Bangke pasti baru pikir tadi. Ya, siap. Apa sih dia yang nggak dadakan? Iya. Tapi kayaknya ini formatnya akan seperti ini nih. Bertiga berjejer, lebih keren, lebih bagus. Ya begitu pokoknya ya. Jangan lupa buat Dan dengerin juga Dami Podcast atau lihat Dami Podcast hanya di Spotify. Di YouTube juga ada. Nanti masuk YouTube gak sih? masukin Iya. lah. Masuk. Anjir PR banget gue ngedit 2 kali. Jangan lupa buat dengerin Dami Podcast. Jangan lupa buat klik link Saweria yang ada di bawah. Di bawah di kolom komen, di kolom komen. Atau langsung ke pojok sini. Nih pojok ya, nanti ada tuh bar kecil ya. Ya. Itu link Saweria di situ. Yang terakhir kita mau berpesan bahwa sekali lagi politik jangan sampai kayak Prancis ya, yang terlalu maju politiknya sampai ribut, sampai berantem. Ya. Tapi ya biarlah politik ini membuka siapa diri kita sebenarnya. salah. Biarlah dari politik ini kita belajar bahwa memang tidak ada manusia yang sempurna. Jadi pilihlah sesuai dengan apa yang mau kalian pilih, tapi jangan sampai membabi buta gitu loh. Ya, dan juga jangan sampai memancing keributan lah. Di komen banyak banget yang nggak jelas nih. Tetap objektif. Nah, itu dia. Tetap objektif. Betul. Karena objektivitas harus dijunjung tinggi di era saat ini. Setuju sekali. Wah, keren banget gua. Ya udah. Jangan lupa buat dengerin podcast lain dari NPC Network. Ada apa dengan gaming, Nintendo. Itu aja. Sama kita. Sama Stereohood. Iya, Stereohood. Itulah kenapa Ion tadi waktu kan itu lagu apa di atas sana? Itu lagu NPC, Ion. Itu. Ya, ada yang kira-kira nggak ada? Kalau nggak ada kita pamit undur diri. Gua Norman pamit. Mau cari alutisa yang bagus? Aduh, gue apa lagi? Oke, gue ini pamit undur diri. Yang mau, bukan yang mau sih, yang moodnya lagi seneng akhirnya video. Dan Koerion yang mau berpesan kepada mbak-mbak yang katanya memuja Karl Marx, Nietzsche, ya kan, sama Freud. Kan mbak mengidolakan filsuf-filsuf itu ya. Tapi kenapa kemarin bilang di Twitter kalau milih pemimpin itu pakai hati. Nggak nyambung, Mbak. Filsuf-filsuf itu nangis. Kita pamit undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye guys. Si paling berpesan. Bye-bye. Aduh. Enggak, aneh banget lagi. Lagi aneh banget aja. Ngakunya, bacaan gue tuh Karl Marx. Milih pemimpin itu harus dari hati. Kan kaget ya.